92,5 Maestro FM House with the Sound, Sobat Maestro. Halo, apa kabar semuanya? Sobat Maestro, halo ladies. Halo. Salam merdeka. Bener banget. Ada nggak cuma ladies, ternyata ada suara yang ngebassnya juga nih. Anu kasih Fiji. Apa kabar gentleman kita hari ini? Ya kan, ladies gentleman. Iya. Nah, untuk Sobat Maestro semuanya apa kabar juga nih? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya, dan juga semua ladies baik-baik kan, semua sehat-sehat ya, puji Tuhan. Yes. Sehat ya semuanya ya. Nah, untuk teman-teman nih Sobat Maestro kembali lagi hadir di Ladies Talk barengan sama Elke, para ladies, dan pastinya tamu yang bikin kita pasti belajar setiap hari di Ladies Talk ya. Pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari tamu ini. Nah, spesial banget di hari ini, tamunya langsung dua juga. Pasangan. Kompak banget. Dari baju aja udah kelihatan nih. Kompak banget ya. Untuk teman-teman yang suara mungkin ke. Iya. Habis pelayanan bareng, kayaknya bisa juga ya. Ini seragam memang. Untuk teman-teman yang mau lihat nih. Jadi merah putih loh. Dikitin merah, lu merah. Iya, pas putih, gue juga sebenarnya putih. Jadi kita merah putih loh. Mantap. Aku orange tapi ya udah merah aja. Yang penting kita semua hatinya putih. Hatinya putih, udah gitu sama pasangan kita merah terus gitu ya. Merahnya membara nggak? Harus ditanya dulu supaya satu ini kita korek ya nanti ya. Merahnya masih membara atau udah mulai semu jadi pink nih gitu kan. Yeah. Nah itu dia Sobat Maestro. Untuk teman-teman yang mau gabung juga nih langsung lihat kita secara langsung, Sobat Maestro bisa langsung cek aja di YouTube-nya Radio Maestro, Maestro Radio Bandung, di YouTube channel kita Ladies Talk Series lengkap banget, dan sekarang kita juga sudah live nih Sobat Maestro ya, bisa langsung cek, oke? Nah, di minggu-minggu yang kemarin kita banyak menggali dan juga menyelami lebih lagi tentang kasih. Yang kalau kita pikir-pikir sih kan udah pada batuk-batuk nih. Kalau kita pikir-pikir sih kayaknya gampang kok mengasihi ya, kasih aja, mengasihi aja. Tapi ternyata setelah kita selami dan kita dive in lebih dalam, lebih meluncur lagi ya, ternyata apa sih yang sudah kita lakukan untuk pasangan kita? Ternyata hasilnya berapa persen, ladies? 20 ya, jangan ditanya. Pokoknya remedial deh. Kalau benar, kalau hijau teh sebenarnya 60 ya. Berarti kalau remedial teh di bawah 60% berarti. Ya, bawah KKM pokoknya. Iya. Gimana Jangan saja sama guru KKM-nya berapa? Boleh nggak yang kita jangan terlalu dikorek-korek gitu loh. Oh ya udah kita korek tamunya aja ya. Iya kan kita tuh masih malu gitu gimana gitu. Masih remedial terus gitu ya. Betul. Nah, Sobat Maestro, tamu yang akan kita korek ya. Yang kita akan belajar nih ya hari ini adalah Ko Julius dan juga Cilani. Halo. Ya. Hai. Halo. Wah, ini senang banget. Mereka pernah ini ya, Cilani sama Ko Julius pernah kita undang juga di Ladies Talk kemarin ya, Cia? Terima kasih loh hadir lagi. Siap dikorek lagi berarti ya. Iya. Kok gue jawab? Sama Maestro siap. Iya. Iyanya pasrah sih. Iya pasrah. Udah nggak bisa lari lagi. Udah nggak bisa lagi ya. Nah ini kita kan ngobrolin kasih nih. Ko Julius sama Cilani dari kemarin. Kita pengen tahu dulu deh dari Cilani sama Ko Julius, kasih tuh untuk menurut Cici sama Koko tuh apa sih gitu. Siapa dulu? Dari Ladies Talk Ladies dulu. Ladies Talk. Kok nggak enak ya? Iya. Nggak apa-apa, tenang aja. Nggak apa-apa, tenang aja, ladiesnya memang talk, nanti yang gentleman yang kita salahin biasanya. Kita salah. Yang kayak begini. Iya, kalau ngomongin kasih sih, ya secara umum mah semuanya juga pasti bilang kalau saya mengasihi, saya akan memberikan semuanya buat dia gitu kan. Tandanya saya sayang sama dia, begitu. Betul. Kata Cilani gitu, kata Julius. Kalau cowoknya nih. Ya kalau kasih menurut yang versi sekarang ya, yang setelah saya belajar, kasih itu kan berarti sebenarnya kita harus berkorban. Bagaimana pengorbanan kita membuat orang yang kita kasih itu menjadi lebih baik setiap harinya. Itu mengasihi artinya. Kalau kita cuma bilang sayang tapi tanpa membuat dia lebih baik, buat saya bukan mengasihi namanya.
itu memuaskan rasa sayang kita. Gitu. Kalau versi saya seperti itu. Berarti Gitu. dari dua-duanya ini memberi ya, jadi ada tindakan yang dilakukan, bener nggak sih? Ya, betul, Iya. betul sekali. Tapi gue mau tanya nih, tanpa membuat dia lebih baik tadi ya, si Ko Julius bilang gitu ya. Ya, betul. Emang tahu dari mana dia lebih baik apa enggaknya? Nah, ini menarik. Justru di dalam pernikahan harusnya semakin lama kan saling mengenal. Saling mengenal apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, apa yang kita bisa rubah dan apa yang tidak bisa kita rubah, betul ya? Kalau yang tidak bisa kita rubah ya memang udah nggak bisa dirubah. Tapi kita akan melihat karena ya menurut pengalaman saya, kami berdua kan masih banyak kekurangan, gitu ya. Dan akhirnya saya bisa melihat sebetulnya dia bisa kita menjadikan orang lebih baik. Kekurangan dia apa nih dalam problem emosi? Oh, kita akan harus bantu dia untuk terus semakin hari semakin bisa mengendalikan emosi. Lalu kelebihan dia apa yang belum tereksplor, yang belum yang bisa dia maksimal. Nah, kita bantu dia dorong ke sana. Itu buat saya namanya mengasihi. Gitu. Karena kalau kita bicara dunia pernikahan, kita nggak pernah cinta, nggak pernah mengasihi, terus itu pernikahan Siti Nurbaya gitu atau? Benar. Iya, pasti ada rasa cinta kan. Tapi kalau mengasihi kan lebih dalam lebih deep daripada cinta. Iya. Gitu. Oke. Ini mohon maaf, Koko sama Cici udah berapa tahun pernikahan nih kok? Nah, ini dia. Kalau ditanya sih, Kenapa dari tadi nah melulu ya? Kata poho juga Iya. dapat Kanan sepertinya. ya kalau Sambil ngitung gitu. kita menikah baru 20. Jangan salah. Ayo. Kok hitung dulu yang benar. Baru 20 tahun. Betul? Betul. Betul. Haleluya. Baru 20 tahun. Baru 20. Iya. Nah, Apalah selama si 20 Elvi. tahun ini tuh masih tadi kan udah saling tahu nggak yang ini lebih baiknya mana gitu. Ini kekurangannya di mana? Udah full mengetahui masing-masing apa belum? Kalau dibilang full, enggak. Sampai saat ini kita masih sama-sama terus menggali, lebih tepatnya ya. Menemukan sedikit demi sedikit apa nih yang harus kita benahi, apa yang saya nemuin lagi, oh geningan iya, terkaget lagi gitu ya. Oh geningan oh iya, Gusti gitu ya. Ya adalah gitu, berjalan dengan waktu, tapi ya proses itu terus berjalan ya, terus berjalan, nggak pernah berhenti. Tapi benar-benar, tapi arti kasih yang tadi Koko sama Cici ungkapin nih, itu sebenarnya bergeser nggak sih? Jadi awalnya apakah waktu pertama kali memulai pernikahan gitu ya, Koko sama Cici udah dari awal udah, oh menurut gua kasih kayak ini gitu, atau beda sebetulnya? Oh, tentu saja beda. Tentu saja sama. Tentu saja beda. Gimana kok ceritain? Waduh, Bergesernya gimana nih? Ya memang waktu mau menikah sama dia kan saya memilih dia itu sebagai istri, calon istri pasti punya rasa cinta kan, rasa cinta dan ya punya ini istri yang baik. Dari sisi pemahaman sudah baiknya, tapi apa ya, masih banyak bumbu-bumbu dia harus memuaskan saya juga secara sebagai istri, dalam arti kata dia harus menjadi istri yang baik buat saya, istri yang terbaik buat saya. Semua buat saya gitu kan. Saya memilih yang baik buat saya. Nah itu makanya dalam perjalanan prosesnya ya ada banyak tuntutan dari diri saya sendiri kan. Nah kok istri kayak gini, nah kok istri kayak gini. Nah itu yang banyak banyak saya tuntut dalam tanda kutip, meskipun mungkin tidak ngomong langsung, tapi saya banyak tuntut. Nah dalam perjalanan semakin hari ya hari ini saya belajar definisi kasihnya dapetnya seperti itu. Justru saya harus memberi banyak sama dia, bukan untuk sayanya gitu. Jadi ya berarti awalnya kasihnya itu yang mementingkan diri sendiri berarti. Betul sekali. Ini juga enak ya itu kedengarannya ya. Awalnya adalah kasih yang mementingkan diri sendiri. Oh my god. Nah sekarang tinggal cek nih Sobat Maestro udah jalan berapa tahun pernikahan kan? Kita jadi kayak mikir gitu kan, udah jalan berapa tahun nih, terus kasih gue masih pengen dikasih apa mau mengasihi nih gitu kan? Jadi mikir gue. Ya, aku juga jadi haredang. Belum apa-apa, ini baru 15 menit pertama guys. Benar-benar. Tapi kalau Cilani gitu juga sama, bergeser juga. Bergeser juga pada akhirnya.
awalnya kan mengasihi, yang tadi saya bilang, mengasihi, memberikan segala sesuatu yang saya punya ke dia. Tapi ternyata ketika itu saya melakukan hanya untuk biar saya terlihat baik, biar saya terlihat sebagai istri yang baik, pasangan yang baik, berusaha terus memenuhi pun akhirnya capek sendiri, nggak selesai. Betul. Tapi ternyata ketika kita berdua dipulihkan, definisi kasihnya mulai berubah. Saya tetap mengasihi dia walaupun dia pribadi yang ada di dalam kekurangannya dia. Kalau dulu kan saya mengasihi, oke lah, berem gitu ya, pura-pura tening gue nyengges gitu, terima saja, dan sudah jadi suami. Tapi masih ada protes-protes, protes-protes halus lah. Aduh, kok gini ya suami saya? Aduh, capek gitu. Tapi ketika berproses, makasih loh, udah mengiyakan. Tapi ternyata ketika kita berproses, akhirnya saya harus belajar mengasihi dia, walaupun dalam kekurangannya, walaupun Lani banyak kekurangan, dia harus tetap mengasihi saya. Walaupun Ius banyak kekurangan, saya tetap harus mengasihi dia apa adanya, begitu. Tapi kan. Nah, itu baru walaupun susah ya. Iya, susah pisan. Itu kayak teori pisan ya. Betul. Tadi pas prakteknya mah memang kami juga berdarah-darah. Oh iya. Sangat berdarah-darah. Terutama dia yang berdarah. Terutama saya. Makasih lo udah mengakui. Banyak tensoplas ya Lan. Boleh tensoplas deh, Cing. Terus Perban ya? juga namanya. Sampai perbanan itu ya ternyata. Iya, proses itu berjalan, dan ketika kami menikmati prosesnya, menjalani prosesnya, kami berdua saling dikuatkan, semakin mengertilah posisi kami harus seperti apa. Dan berjuang pun memang akhirnya kami harus berjuang bersama-sama. Ya tadi ya balik lagi ya, dia berusaha memaksimalkan saya dengan potensi. Lu potensinya apa sih? Aduh, beren basa-basi orang lain mah enggak, lu udah bagus, udah jadi istri yang baik, bla bla bla. Kalau dia enggak. Kalau dia sudah berani bilang, lu salah, lu nggak boleh gitu. Harusnya kayak gini. Mau di pelayanan, mau di rumah, jangan marah-marah aja. Kenapa marah-marah? Dia berani ngomong kayak gini, dibukain. Kamu salah, ayo berubah. Saya pun berusaha untuk melakukan yang sama ke dia. Meskipun gak gampang, balik lagi ya. Gak gampang lah gitu. Tapi kami belajar. Tapi bener sih, maksudnya kalau misalnya ada pasangan yang ngingetin terus, enak ya, kita bisa tahu kalau kita ada kesalahan gitu. Tapi di sisi lain, kalau kitanya lagi nggak connect gitu sih, kitanya lagi perlu juga untuk, ya lu ngerti dong, itu kan pasti seseorang yang terlalu terbuka gitu juga kan sebenarnya positif negatif lah, ada negatifnya juga gitu nggak sih Ci? Iya. Jadi kayak, loh kok lu jadi nuntut gue sih gitu, kesannya pernah nggak sih Cila nih? Bukan pernah lagi, itu saya. Itu saya teh gitu banget. Saya sangat-sangat gitu, apalagi di awal-awal ketika dia terbuka gitu ya. Saya merasa saya sangat-sangat dihakimi sama perkataannya dia. Tapi ketika dia pelan-pelan, saya bilang ini karena saya sayang sama kamu. Saya mengasihi kamu. Ayo kita berubah sama-sama. Ketika itu dilakukan dengan dasar kasih, niatnya baik di dalam Tuhan gitu. Makin lama saya makin bisa menerima apa yang dia omongin ke saya. Dan bahasa kasih dia adalah perbuatan salah satunya. Jadi bagaimana dulu saya banyak menyukai dia karena saya tidak mengerti bahasa kasih dia tentang perkataan. Jadi saya banyak berbuat melukai dia dengan perkataan saya. Tapi sekarang saya coba dengan bahasa kasih perkataan, saya membangun dia dengan bahasa kasih perkataan. Jadi bahasa kasih yang sama buat seseorang itu bisa menghancurkan, bisa membangun, tergantung daripada bagaimana kita mengasihi pasangan kita tersebut. Gitu. Berarti ini membantu banget ya, kita tahu dari awal bahasa kasih pasangan kita tuh jadi iya ya, kenanya jadi lebih dalam ya Ci ya. Itu teh emang ada inisiatif buat tahu bahasa kasih gitu kok Ci, atau gimana waktu lagi dulu tuh? Mimitina, silakan. Mimiti proses sebenarnya. Waktu pertama proses mah kalau boleh jujur meraba-raba. Orang ini teh senengnya dilayanin ya. Saya berusaha melayani dia. Segala sesuatu harus dari tangan saya.
diusahakan. Iya. Tapi kan capek sendiri ya. Betul. Ya. Bener nggak ya bahasa kasihnya ini? Tapi ya balik lagi, saya bahasa kasihnya dari kata-kata. Ketika saya melayani dia nggak tahu bahasa kasih saya kata-kata, cicing, weh, kata-kata terima kasih tuh kakak, gitu ya. Itu menyakiti saya, dan akhirnya saya bilang, capek udah biarin aja ngambil sendiri. Tapi ternyata Tuhan mengingatkan saya banget waktu itu. Itu kan suami kamu ya, yang layanin ya harus kamu. Belajar lagi. Kubrag. Dan dia baru tahu, malahan kita baru ngobrol tentang ini ya, tentang bahasa kasih. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, ternyata bahasa kasih kita sebetulnya sama. Iya. Ada yang sama. Tapi ternyata nggak dikeluarin gitu. Ternyata dia tahu sekilas. Dan saya tahu cuman sekilas, tidak dalam. Ketika kita tahu dalam, oh ternyata lu teh butuhnya ini ya. Oh ternyata lu teh butuhnya ini. Nah itu yang membuat kita semakin, oh kieu kudu nama gitu kan. Padahal udah 20 tahun merit ya. Udah 20 Iya. Jadi memang kalau nggak sadar tentang ngebangun ini memang akan sangat sulit. Nggak, karena kita udah sibuk ya. Suami sibuk, istri sibuk, dan anak dan segala macam, nggak akan kepikiran lah. Memang harus serius sih. Dan kami pun baru beberapa tahun ini mulai serius mikirin ke sana. Yang kayak tadi perkataan luar biasa. Mulai dipentingin gitu ya. Iya, kita mentingin salah satu bahasa kita juga. Saya baru dulu ternyata saya banyak melukai dia. Buat saya teh sepele sebetulnya. Dia teh pengen bilang gini, saya suruh bilang I love you, itu susah buat dia. Buat saya. Jadi bodoh. Ganti ya tuh, kode nama. Selange gitunya. Iya, jadi dulu dia selalu nuntut bilang I love you. Coba, memang saya nggak bilang, bukan berarti saya tidak mencintai dia, cuman sariweuh kieu gitu ya. Sajijai kan buat saya sariweuh gitu, dan saya menghindari itu, dan ternyata malah melukai dia kan. Dan tanpa sadar teh dia lebih ada hambar ke saya ada hambar ke dia, karena ada tuntutan yang tidak terpenuhi. Nah itu yang akhirnya membuat, saya pernah cerita di Maestro, akhirnya banyak berantakan juga kan rumah tangganya kan. Nah tapi sekarang saya mulai sadar, justru ketika dia butuh perkataan, saya akan pakai, selain saya bertobat dengan bilang I love you juga, tapi saya pun tambahkan dengan bagaimana saya mengasihi dia dengan perkataan saya ya. Maaf, saya tetap harus tegas, kamu harus lebih baik, kamu salah di sini, kamu harus berubah. Tapi dengan fondasi yang lebih benar, bisa saling nerima akhirnya. Setuju sih. Gitu. Tantangan terberat apa kok sama Cici? Yang benar-benar 20 tahun pernikahan ini, apa sih yang paling terberat, terus bangkitnya gimana sih? Nah, saya dulu ya, nanti baru dia ya. Ya boleh. Saya itu tantangan terberatnya ketika saya pertama menikah dengan dia, saya serius. Saya mau menikah dengan dia serius karena saya tahu dia istri yang baik gitu ya. Saya udah punya penilaian sendiri. Tapi ketika tidak memahami tadi mengasihi yang baik, itu rasa cinta, rasa sayang itu tiba-tiba dalam suatu periode karena kesalahan saya hambar. Saya malah jadi malas ketemu dia. Jadi sampai malas. Jadi cuma rumah tangga aja. Sampai si rasa yang dulu saya waktu pacaran, waktu menikah dengan punya impian saya bisa membangun keluarga yang baik, semua itu bisa hilang gara-gara kesalahan itu gitu. Nah, itu yang membuat berapa lama yang saya sudah cerita ya sebelumnya, dan akhirnya bagaimana ya harus punya rasa pandang, cara pandang yang baru terhadap kasih itu kan. Ya, kita harus berjumpa dengan Tuhan, kita harus mendalami lagi, mengenal lagi kasih yang sesungguhnya seperti apa. Nah, dari situ dengan pertolongan Tuhan otomatis tumbuh sendiri lagi rasa kasih itu. Dan akhirnya buat saya sekarang malah lebih cinta sekarang daripada awal-awal menikah. Aku juga jadi Haleluya, dia bisa bilang I love you sekarang ya. Pencapaian yang luar biasa. Nah, itu dari Lani gimana tak? Dari Cilani gimana Cilani? Kalau saya sih yang paling berat ya, dulu saya pernah cerita waktu dia lagi ngaco. Bahasa kasihnya dilayani. Siapa teh? Cici teh. Bahasa kasih kok bahasa kasihnya dia dilayani. Dia sangat senang kalau dilayani. Tapi yang paling berat buat saya adalah ketika saya harus tetap melayani dia setiap hari ketika dia lagi ngaco-ngaconya. Iya benar. Saya tahu
saya harus melakukan Yang itu. pulang subuh itu ya. Tapi dia pulang subuh Yang- gitu Yang ya. rada bau-bau Yang suka itu. lari itu ya. Yang itulah. Nah, ketika itu dilakukan, saya cuma bisa ngelakuinnya sambil bilang sama Tuhan, Tuhan sudah pilih dia jadi suami saya. Saya mau melakukan bagian saya, mengasihi dia walaupun keadaannya seperti ini. Dan ternyata Walaupun Tuhan, si kasih itu yang justru mengubahkan, yang bawa balik lagi suami saya. Si kasih itu yang bawa pulang dia ke rumah, bawa pulang dia ke Tuhan. Nah, Iya. si kasih itu yang bisa nyentuh hati dia. Gitu. Betul. Jadi ketika pasti semua juga pertolongan Roh Kudus ya, semua juga pasti Betul, karya Roh betul, Kudus. Tapi betul salah satu faktor yang membuat saya berpikir ulang, saya harus kembali lagi adalah salah satunya mengapa dia bisa, kok saya sakiti dia, tapi dia bisa melayani saya. Waktu itu saya nggak ngerti bahwa itu bahasa kasih saya. Kok ini pengorbanannya kok sebegini amat ya? Dia masih mau melayani saya dan segala macam. Nah itu akhirnya membuat bahasa kasih dia itu nyampe ke saya, itu yang membuat salah satunya bisa membuat saya bisa sampai sekarang ini terus belajar dan belajar. Gitu. Wah, keren banget, Ini mungkin di 1 atau 2 menit terakhir kali ya ini ya, ladies ya. Ada tips nggak nih dari Ko Julius sama Cilani untuk teman-teman, untuk sobat-sobat maestro gitu ya, yang lagi mendengarkan sekarang, untuk berperang nih, istilahnya kita mau ngomongin kasih, tapi istilahnya berperang juga gitu kan. Gimana caranya biar bisa kuat dan terus mentransfer kasih buat pasangan kita? Silakan kok. Ya, Buat Cilani kita dulu yang deh. lagi haredan. Cilani dulu. Ya, kalau dari Sekian. saya sih pesan buat lady semua, kasih tanpa syarat, itu yang harus kita lakukan. Lakukan dengan hati kita yang tertuju pada Tuhan. Bukan karena untuk menyenangkan suami, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Kasih yang itu yang harus kita lakukan. Aduh, Poinnya itu. Kalau detak dari jantungku saya, meningkat jadinya. Saya saturasi menurun nih. Kacau, Ayo, Ko Julius. Yuk, kok Yus. Ya kalau dari saya buat ladies ya, berarti pesennya ya, bukan buat suaminya, buat ladies ya. Boleh dong, buat Oh, suami boleh. juga boleh. Ya kalau untuk pasangan-pasangan yang dalam pernikahan ya tetap ya kalau buat saya sih tugas kita adalah mencintai Tuhan sebetulnya. Karena kalau kita mencintai pasangan kita dengan harapan kita sendiri, pasti suatu saat bosan, pasti suatu saat hambat. Karena nggak akan mampu lah, kita nggak akan mampu. Tapi kita yang utama adalah kita berusaha berjumpa terus dengan Tuhan setiap hari, minta kasih Tuhan supaya kita bisa mengasihi istri. Sehingga yang walaupun itu kan memang berat sih sebetulnya namanya. Betul. Sakit atau namanya kasih walaupun teh kan. Itu teh mustahil. Ya mustahil kan sangat. gitu. Berat. Pasangan. Tapi ya memang hanya kita, Tuhan saya nggak mungkin melakukan kasih dia kepada istri saya dengan walaupun, tapi saya cuma melakukan kasih itu karena saya cinta Tuhan. Ya. Itu akan menolong banyak sih buat saya. Aku Gimana, keringetan, ladies? guys. Sangat merenung. Tisu. Atau aduk aja langsung aduk ya. Aduk. Kopi. Beta kita terus. Oksigen mana oksigen? Nih, Sobat Maestro ya, kita diingetin lagi benar-benar untuk mengasihi pasangan kita dan harus balik lagi ke hubungan kita sama Tuhan nih. Kalau kita hubungan sama Tuhan aja ya lep-lepan gitu kan, gimana kita mau mengasihi pula sama pasangan kita gitu kan ya. Makasih loh Ko Julius dan juga Cilani sudah mengingatkan kami semua hari ini ya. Dan terima kasih sudah mau dihadir lagi di Ladies Talk. Sama senang belajar bersama dengan Radio Maestro Ladies Talk. Keren. Mantap. Jangan kapok itu ya. dia. Oh Kita tidak. akan kapok. Kasih. Tungguin saya WA Mau lagi dong ya. Oh, Nanti Ya. tunggu yang WA Kami ya. tunggu. Oke, Sobat Maestro, untuk teman-teman yang ketinggalan mungkin, katanya Ko Julius dan juga Cilani pernah berbicara juga di Ladies Talk, boleh langsung cek aja YouTube-nya Yes. Ladies Talk ya, seriesnya semua lengkap semua ya. Kita bakal tetap menggali lagi tentang kasih, Sobat Maestro, jangan kemana-mana, tetap di Ladies Talk ya.